Iya, nggak ada orangnya, jadi saya liburin aja. Mmm, Ya sebenarnya kan bisa di-recording, cuma nggak enak, kita tuh kayak apa ya, nggak interaktif lah, gitu. Kan kalau bisa saling komunikasi, tukar pikiran, gitu kan, ya enak gitu. Eee, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafiyya bil umi fid dharain amin. Ila an qala. Terakhir sampai mana ya? Eee, Antum ingat nggak? Kayaknya ini faidatun deh. Faidatun al-alimul ladzi na'isyu fihi. Al-alamu maaf, alladzi na'isyu fihi yu'tina dalila ala wujudillahi ta'ala. Alam semesta di mana kita hidup ini memberikan petunjuk atas keberadaan Allah Ta'ala. Fanadhiru fil kaun wa afakihi wal madati wa khosoisiha ya'rifu anna mahkumatun biqawanina madbutatin. Orang yang mau berpikir mengenai alam semesta, kemudian ada apa namanya, ada arah-arah, ada semacam arah apa namanya itu, arah mata anginnya lah gitu ya. Kemudian komponen-komponen dan hal-hal khusus yang terdapat dalam alam semesta itu menunjukkan bahwasanya alam semesta itu diatur dengan peraturan yang apa namanya, ada aturannya gitulah mudahnya. Wala budala min dhabitin wa mudabbir wallahu taala. Ada yang mengatur, ada yang apa namanya, merawat. Wa kadzalika nahnu ala satahil ardi. Nastangsyikul oksijena linahya bihi. Kita hidup di bagian apa namanya, di bagi apa namanya, dengan luasnya bumi gitu ya. Dengan luasnya bumi. Satahun itu kan artinya luas kalau dalam bangun ruang atau alas lah gitu. Beralaskan bumi ya, kita hidup beralaskan bumi dengan menghirup oksigen supaya kita hidup. Wat natoridu tani oksid karbon ya, kita membuang CO2 oksid karbon anasyi min ihtiraqi ta'am fi ajsamina yang muncul dari terbakarnya makanan di dalam tubuh kita. Makana minal muftarodi ayan tahya al oksigen minal ardi likasotin nas. Ya harusnya oksigen itu habis ya karena banyak orang. Wali wujud di sani oksid karbon ada CO2. eh, Lakin hayhata fakot khalaqallahu ta'ala fil kaun annabata al akhdar alladhi yastangshiku sani oksid karbon. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi. Allah telah menciptakan tanaman hijau yang menghirup CO2 wa yukhriju al oksigen dan mengeluarkan oksigen. Wa bihadhil amaliyah yabqa atawazunu fi tabiatil khilaf walaf al hawai. Dan dengan adanya siklus atau praktek yang seperti ini, maka terjadi keseimbangan dalam apa namanya, lapisan udara secara natural yang kita hidup alladzi yahya fi jaufihi yang hidup di ruang apa namanya, ruang udara itu ya, binatang dan juga tanaman. Famin ghairil makul ayu haditha hadza ayah dusa. Famin ghairil makul ayah data hadza sodafatan. Nggak mungkin ini semua terjadi secara tiba-tiba. Bala buddha min ilahin qadirin yaf'alu dzalik. Harus ada zat yang maha kuasa yang mengerjakan itu semua. Qala ta'ala
Am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa adanya sesuatu hal atau mereka lah sang penciptanya? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sendiri nggak yakin bahwa lam yakun sallallahu alaikum apa ini? Subhanahu wa ta'ala maujudan makana syai'un minal khalqi. Kalau Allah nggak ada ya nggak ada yang namanya makhluk. Batidul wujud adam, perlawanan dari wujud itu adalah tiada. Qadimun wal kidamu maknahu adamul awaliyah, yang dikehendaki dari kidam itu ya maknanya tidak ada permulaannya. Liwujudihi subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah itu enggak ada permulaannya. Aila awala lillahi ta'ala. Allah enggak ada awalnya. Bahwa awalun bila tidak. Pertama tanpa ada permulaan. Wa akhirun bila intiha. Terakhir dengan tanpa adanya ending. Qala ta'ala huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Qala sallallahu alaihi wasallam kana Allahu lam yakun syai'un qablahu. Allah itu enggak ada awalnya, yang mendahului enggak ada. Bahkan arsyuhu alal ma, arsy Allah itu di atas air. Tsumma khalaqa samawati wal ard, Allah ciptakan langit dan bumi. Fakataba fi dzikri kulla syai', Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz segala sesuatu. Falam yakhluk nafsahu. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Ya. Wala khalaqahu ghairu, tidak diciptakan oleh zat yang lain. Qala ta'ala lam yalid wa lam yulad. Wallahu ta'ala masdarul kainat. Allah adalah sumber dari alam semesta. Mujidu hadhil mawjudat, yang menciptakan alam semesta semua ini. Fala buddha ayakuna sabikon alaiha. Maka harus adanya zat Allah ini mendahului alam semesta. Allah tidak didahului oleh suatu hal, dan lawan dari kidam adalah hudus. Faidatun wujudullah subhanahu wa ta'ala mumtadun fil kidam. Wujudnya Allah sendiri itu adalah ia sesuai dengan keluasan sifat kidam itu. Bihaitu la yatasawwaru qablahu wujudun qattu. Dalam artian sebelum Allah itu ya enggak ada. Makhluk lain itu tidak ada. Madama kullu maujudin qad nasya'a anhu. Setiap yang maujud itu ya berdasarkan ciptaan Allah. Allah Ta'ala asbaku minhu. Allah lebih dahulu daripada makhluknya. Wa nahnu la na'nifu anil awali syai'an. Id ahduna bil wujudi qad hadasa ba'da miladina. Dan kita tidak mengetahui dari hal-hal yang terdahulu hal apapun. Dalam artian ya perkara apa yang diciptakan sebelum kita ada itu kan kita nggak tahu gitu loh. Ya kita kan nggak tahu. Nah, karena yang kita ketahui ya adalah hal-hal yang terjadi setelah kita lahir. Makanya kalau ingin mengetahui segala hal itu harus ada terlebih dahulu gitu. Allah Ta'ala itu lebih dahulu dengan segala penciptaannya, dengan segala makhluk ciptaannya. Berikutnya bakok itu maknanya adalah adamul ingkidok, tidak berakhir untuk wujudnya Allah Ta'ala. Ya, tidak ada akhir untuk wujudnya Allah. Tidak terkena sifat fana. Fana itu artinya musnah atau hancur. Yakni maksudnya Allah itu tidak ada endingnya. Kulluman alaiha fan. Setiap orang yang ada di atas bumi itu akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat Tuhanmu akan tetap eksis, zat yang maha agung dan maha mulia. Allah telah membenarkan, menetapkan sifat kidam. Bakulu masabata kidamuhu istahala adamuhu. Hal yang memang kodim sedari awal itu mustahil untuk sirna.
Allah Ta'ala akhirun bilantiha, Allah yang terakhir dengan tanpa ada endingnya. Wala yalhaquhu, wala yalhaquhul adam, Allah tidak tersemat sifat Adam. Fi waktin minal awqat, dari waktu apapun, dalam waktu apapun. Wa annahu ta'ala yazulu asan, Allah tidak akan musnah sama sekali. Allah subhanahu bakin abadan, Allah akan selalu eksis. Innahu laisa jisman fayamut, Allah bukan berupa benda fisik sehingga meninggal. Walama data fatatahalla wa tadwa, ya Allah juga bukanlah sesuatu yang bisa dihitung dengan skala volume, ada materinya gitu bukan, sehingga bisa terurai, ya. Innahu daim alladzi yasiru ilaihi kullasyai, Allah adalah zat yang selalu eksis, yang segala hal itu adalah butuh kepada Allah. Qala Alamah Al-Fudhali, ini berarti musannifnya apa namanya? Al-Fadhali ini berarti musannifnya Kifayatul Awam. Ya. Gurunya Syekh Bajuri. Nah, Fadhali. Inna syai'a alladhi yajuzu alail hadam, sesuatu yang boleh musnah, yang tafi anhul kidam, tidak memiliki konsep kidam. Di ana kullu man lahiqahul adam, setiap hal yang bisa terpapar Adam, yakunu wujudu jaizan, maka keberadaannya sifatnya adalah jaiz. Wa kullu jaizil wujud yakunu hadisan, setiap hal yang jaizil wujud itu ya hadis gitu. Boleh ada, boleh tidak, itu ya sifatnya hadis. Wa kullu hadisin yaftakiru ila muhdisin. Nah, setiap orang yang apa namanya, setiap hal yang baru itu membutuhkan pencipta. Wa ta'ala, yakni Allah Ta'ala, sabata lahul qadam bidalil mutaqaddim. Allah harus qadim dengan dalil yang dipaparkan sebelumnya. Wa kullu ma sabata lahul kitab istahala alaihil adam. Setiap hal yang sudah diafirmasi ada nilai kidam yang nggak mungkin punya nilai adam. Fadailul baqo lahu ta'ala huwa dalil kidam. Dalil untuk baqo Allah sendiri itu ya dalil yang sama yang diaplikasikan untuk kidam. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Oh ya. Berikutnya mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, makna mukhalafah lil hawadis, yakni berbeda dengan makhluk. Adalah adamul mumasalah, tidak ada unsur kesamaan, awil musyabah atau kemiripan lil khalqi untuk makhluk. Wa sumu hawadis, itu semua dinamakan dengan hawadis. Di Allah Ta'ala ahdatsahum, Allah Ta'ala menciptakan mereka semua, khalaqahum. Fallahu Ta'ala nadhira lahu wala syabiha lahu. Allah itu enggak ada persamaannya, kemiripannya, wala mumathila lahu. Dan yang persis sama sekali dengan Allah itu enggak mungkin ada. Ya, enggak mungkin ada. Fi dzatihi la fi sifatihi wala af'alihi. Zatnya Allah berbeda dengan makhluk, sifat-sifatnya Allah berbeda dengan makhluk, pekerjaannya Allah juga berbeda dengan makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Tidak menyamai sesuatu, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, maka falaisallahu ta'ala jauharon, Allah itu bukan sebuah wujud benda. Jismun lahu hayyizun, jadi sebuah benda fisik yang mengisi ruang. Wa a'radun, dan juga memiliki beberapa sifat-sifat yang eksternal. Wala aradon, nah, dan zatnya Allah itu selain bukan jauhar, bukan juga aradon, bukan
berupa sifat. Ya, zatnya Allah bukan berupa sifat. Jadi maksud dari al-qaim bi ghairihi adalah sesuatu yang berpijak pada benda lain. Definisi arad ini al-qaim bi ghairihi, yang berpijak kepada benda asing. Sebagaimana tinggi, lebar, panjang ya. Panjang, kemudian lebar, warna, wala mutaharikan wala sakinan, Tuhan nggak bergerak-gerak ya. Ya. Wala yusafu bil kibaril hisi al-madi, dan tidak disifati dengan nilai-nilai besar secara hitungan fisik yang bisa ditangkap oleh indera sensori kita. Tidak semacam itu pemahamannya ya. Untuk yang langsung secara yang mudahnya Tuhan itu tidak disifati dengan skala, baik skalanya besar atau skalanya kecil. Kadang kan ada yang paham Allahu Akbar, zat Allah itu maha besar. Nah, kalau masih bisa dihitung secara benda fisik, berarti kan masih bisa dikejar. Umpama Allah ciptakan batu yang besarnya itu setengah tingginya, itu tinggal buat batu 3, Tuhan sudah kalah besar. Nah. Wa amal maknawi, ya, amal maknawi. Fahuwal kabirul muta'al wala yusafu bisigoril madi awil maknawi. Ya. Pendekatan kata kibar secara makna yakni adalah yang besar lagi maha luhur. Nah, Allah ini juga tidak disifati dengan sifat kecil secara komponen perawinya, ya. Dan juga tidak disifati dengan konsep maknawi, ya. Tidak disifati dengan konsep sigor yang maknawi. Jadi sigor yang madi nggak bisa, sigor yang maknawi juga nggak bisa. Wala bil fauqiyah al-hisiyah dunal maknawiyah. Juga Tuhan tidak disifati dengan sifat berada di atas dalam hitungan panca indera kita. Maksudnya begini loh ya. Kalau kita bilang Allah berada di atas. Nah, bumi ini kan bundar. Bumi sebagian yang lain berarti Tuhan itu di kakinya. Ini kan janggal ya sebenarnya. Kalau kan bumi bundar gitu ya. Kalau andai kan dikatakan Tuhan di atasnya itu yang di sebelah mananya kan begitu kan. Terus kalau teman-teman Salafi itu kan biasanya mengatakan apa istilahnya? Ini Ustadz yang yadun itu Ustadz dadakan. Yang kan. Iya. Yang sebenarnya familiar itu kan Tuhan turun di sepertiga malam. Ya kan? Nah, kalau Tuhan turun di sepertiga malam, kan bumi itu bundar. Pasti ada sisi siang, ada sisi malam. Berarti Tuhan nggak pernah naik ke Ares kalau gitu. Iya. Iya kan? Tuhannya pasti muter-muter keliling dunia. Itu mungkin yang pakai teori bumi itu bulat, kan yang teori bumi itu datar. Nah, makanya teman-teman Salafi itu ngeyel bumi itu datar. Oh. Kenapa? Biar nggak kayak kasus tadi. Bumi itu datar. Bisa aja. Ini ada siapa lagi nih selain Aki Andar? Aki Andar saja. Ya Ustadz sendiri. Nanti kalau nggak ada orang, mungkin kita masuknya setengah jam dulu aja ya. Setengah jamnya mungkin besok gitu. Jadi kalau ya kurang rame itu juga gimana ya? Ya kurang rame. Maksudnya kan kurang asik gitu. Maksudnya kita bisa belajar rame-rame hanya satu arah, ya. Hanya satu orang gini kan agak kurang nyaman. Kalau ngajinya rame-rame itu kan kita bisa tukar-tukar pikiran dengan yang lain.
semacam musyawarah lah. Ya, bil fauqiyah al-hisiyah dunal maknawiyah. Tidak kita fahami dengan sifat berada di atas secara indrawi, ya, namun tidak secara maknawi. Karena kalau secara maknawi ada ayat fawal qahiru fauqa ibadih. Ya, ini perlu tafsiran nanti ya. Wala bitahiyah, wala bil yamin, wala bishimal, wala bi ghairi dzalik. Tidak dengan nilai-nilai itu semua min sifatil hawadis, yang merupakan sifat-sifat dari hal yang baru. Yani al-khalqu makhluk. Wa dzalika fala yasihu su'al an haqiqati. Oleh karenanya enggak boleh mempertanyakan hakikat Tuhan. Nah, maka Allah tidak dikenal, tidak diketahui ya dengan sosok Allah itu sendiri. Setiap hal yang terlintas di hatimu, maka Allah adalah tidak sesuai dengan itu. Allah berkata, Qul huwallahu ahad, Allah lah yang maha satu. Katakan Tuhan itu satu. Lagunya Bang Roma Irama. Wadidul mukhalafah lil hawadisi al-mumasalah lil khalqi. Lawan dari berbeda dengan makhluk adalah sama dengan makhluk, dan ini mustahil. Karena kalau Allah sama dengan makhluk dari salah satu dari sifat-sifat, ya, dalam salah satu dari sifat-sifat makhluk umpama, ya, dalam perwujudan atau sifatnya umpama Tuhan berbentuk fisik, nyamar jadi tukang sol, Tuhannya nyamar si tukang sol sepatu kan ya. Enggak gitu konsepnya. Lah karena hadisan mislahum, kalau Tuhan sama dengan makhluk, ya sama saja berarti butuh pencipta. Wa hadza laiku bikamalihi ta'ala. Ini enggak sesuai dengan konsep kesempurnaan Allah Ta'ala. Ya, kalau dikatakan Allah sama dengan makhluk, fa wajabatil mukhalafah lil hawadis, maka Allah harus berbeda dengan makhluk semacam itu. Faidatun makna la nadhira lillah ta'ala ay la yuwafiquhu fi sifatin min sifati syai'un minal mawjudat. Jadi makhluk itu tidak satu pun yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Loh, Allah kan punya sifat Rahman, manusia juga punya sifat kasih sayang. Ya kasih sayangnya Allah sama makhluk ya beda lah, itu sama dalam penggunaan istilah saja. Secara konseptual kan beda. Ya emangnya menggerakkan hati seseorang untuk apa namanya? Memiliki rasa kasih sayang itu siapa? Kan ya Allah, semuanya kembali kepada Allah. Kita nih hanya KW-KW-an saja. KW-KW-an tapi masalah sombong nomor satu ya. Wa makna la syabihalillahi ta'ala, tidak ada yang menyerupai Tuhan, yakni pada kebanyakan sifat-sifat. Jadi bahasa syabih itu nanti yang dikehendaki adalah ghalibi sifat, mengacu kepada nilai-nilai yang biasanya terdapat pada Allah. Jadi enggak ada pokoknya mirip dengan Allah, sedikit enggak ada, banyak juga enggak ada. La yuwafiqu fi jami'i sifatihi, itu makna la mumatsila lillah, tidak ada yang menyamai zat Allah. Akhi Anhar, ada yang mau ditanyakan enggak? Ada Ustaz, tapi Ya. ini yang Al-Fajar itu Ustaz, penasaran. Gimana Al-Fajar? Itu yang kata Ustaz di status yang harus diamalkan. Oh, ya Allah itu. Itu Bapri aja deh, kita bahas di WA saja. Jadi Ya, sebelum ini apa posisinya itu harus sudah ada jodohnya atau belum Ustaz? Ya baik ada ataupun enggak ada, yang dibahas di WA pribadi saja ya. Ini misalnya masuk record ini. Iya, kita lanjutkan besok insya Allah, ini setengah jam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.